Isu ketidakharmonisan hubungan antara pelatih Shin Tae-yong dengan sejumlah pemain diaspora mencuat setelah kekalahan timnas Indonesia dari Cina dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut berbagai sumber, konflik internal ini berdampak signifikan terhadap keputusan taktis Shin Tae-yong dalam pertandingan krusial tersebut. Rumor menyebutkan bahwa Shin Tae-yong sempat berselisih dengan beberapa pemain diaspora sebelum pertandingan melawan Cina. Akibatnya, beberapa pemain kunci seperti Tom Hye, Rizky Ridho, Sandy Walsh, dan Kapten Jay Itzes harus dicadangkan. Bahkan, ban kapten yang sebelumnya dipercayakan kepada Jay Itzes disebut-sebut dicabut karena konflik tersebut. Keputusan ini menuai kritik tajam, terlebih setelah timnas harus menelan kekalahan dari Cina. Netizen pun ramai-ramai menyerang Shin Tae-yong di media sosial, mempertanyakan keputusan mencadangkan pemain-pemain penting di laga yang seharusnya dimenangkan untuk mengamankan poin penuh. Ketegangan berlanjut saat muncul laporan bahwa Jay Itzes menginisiasi pertemuan dengan seluruh pemain, tanpa kehadiran staf pelatih, sebelum laga melawan Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut, pemain disebut menyusun strategi sendiri, berbeda dari taktik bertahan yang selama ini diterapkan oleh Shin Tae-yong. Hasilnya, timnas tampil lebih menyerang di laga tersebut, sejalan dengan gaya bermain sebagian besar pemain diaspora di klub mereka. Marcelino Ferdinand, misalnya, menjadi bintang kemenangan dengan bermain agresif, meski kabarnya ia sempat mendapat teguran dari Coach Shin karena tidak sepenuhnya mematuhi instruksi. Isu lain yang mencuat adalah ketidakcocokan pemain diaspora dengan pendekatan taktik Coach Shin yang cenderung bertahan dan enggan menerima masukan dari pemain. Faktor komunikasi juga disebut menjadi penghambat, mengingat banyak pemain diaspora memiliki latar belakang dan pengalaman berbeda di klub-klub Eropa. Keluhan tersebut dilaporkan sampai ke Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam konferensi pers terkait pemecatan Shin Tae-yong, Erick menegaskan bahwa alasan taktik dan komunikasi menjadi faktor utama keputusan tersebut. Hal ini dinilai memiliki korelasi dengan permasalahan yang telah terjadi sebelumnya. Meski rumor pemecatan Coach Shin sudah merebak sejak kekalahan melawan Cina, PSSI memilih menunggu momen yang tepat untuk mengambil langkah tersebut. Setelah turnamen AFF 2024, Erick Thohir akhirnya resmi mengakhiri kerjasama dengan Coach Shin. Keputusan ini dinilai memberikan waktu yang cukup bagi timnas untuk membangun kembali strategi dan kekompakan dengan pelatih baru sebelum melanjutkan sisa laga kualifikasi Piala Dunia. PSSI tampaknya lebih memprioritaskan masukan dari pemain diaspora yang dianggap menjadi tulang punggung masa depan timnas. Program naturalisasi pemain grade A pun diharapkan dapat berjalan lebih lancar di bawah pelatih baru. Di sisi lain, apresiasi tetap diberikan kepada Shin Tae-yong atas berbagai pencapaian yang telah diraih selama melatih timnas Indonesia.